Jumpa kembali pada video materi perkuliahan pendidikan kewarganegaraan Prodi Pendidikan IPS Unira Malang. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai hak dan kewajiban negara dan warga negara. Jika pada perkuliahan minggu lalu kita sudah membahas mengenai apa itu negara dan apa itu warga negara. Nah, sekarang kita akan mempelajari dari dua subjek itu tadi, objek tadi, negara dan warga negara. Ternyata masing-masing dua objek ini memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Nah, kita akan bahas dari negara terlebih dahulu. Tapi sebelum kita membahas apa itu hak dan kewajiban negara, terlebih dahulu mari kita pahami apakah pengertian hak dan kewajiban. Pengertian hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun, juga pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Jadi hak itu adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima oleh orang tersebut. Jadi orang tersebut memiliki kekuasaan atau memiliki kekuatan untuk menerima apa yang harus dia peroleh dari orang yang menjadi kewajibannya memenuhi kekuasaan tadi. Itu pengertian secara pengertian hak. Kemudian untuk pengertian kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya diberikan atau diberikan oleh pihak tertentu, tidak dapat diwakilkan oleh pihak manapun, pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Jadi kewajiban itu adalah beban yang harus dilaksanakan seseorang kepada pihak yang berkepentingan dalam hal ini. Jadi kewajiban itu bisa diartikan suatu beban yang harus dilakukan oleh seseorang. Nah, apakah negara memiliki kewajiban dan hak? Nah, kita akan gali lebih lanjut. Nah, ternyata negara itu punya hak terhadap kita. Pertama, hak negara adalah menciptakan peraturan dan undang-undang. Nah, peraturan dan undang-undang ini merupakan hak negara untuk menciptakan ketertiban dan keamanan bagi seluruh rakyat. Yang kita ketahui bahwa pada materi minggu lalu, salah satu tujuan negara adalah untuk memberikan ketertiban dan keamanan bagi seluruh masyarakatnya. Nah, untuk menciptakan ketertiban dan keamanan tersebut, maka negara berhak untuk menciptakan peraturan dan undang-undang yang harus ditaati oleh seluruh warga negara. Yang kedua adalah negara berhak memonopoli terhadap sumber daya alam yang memiliki dampak terhadap kehidupan orang banyak. Jadi misalnya minyak bumi. Nah, itu negara boleh yang mengelola, memonopoli, hanya penguasa tunggal yang boleh menguasai minyak bumi itu hanya negara saja. Kenapa minyak bumi harus dikuasai? Karena itu menjadi kebutuhan pokok bagi orang banyak atau kalayak banyak, sehingga negara harus hadir di situ dan menjadi pengontrol kebijakan untuk mengelola sumber daya alam tersebut untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga adalah memaksa setiap warga negara untuk taat pada hukum yang berlaku. Jadi negara ini berhak untuk menuntut kalian agar mau mematuhi segala aturan yang dibuat negara oleh negara. Misalnya negara membuat undang-undang wajib belajar 9 tahun, berarti seluruh warga negara Indonesia wajib mengenyam pendidikan
pendidikan selama 9 tahun seperti itu. Jadi negara berhak untuk memaksa seseorang untuk mematuhi peraturan dan hukum selama dia menjadi warga negaranya. Nah, selain hak, ternyata negara juga memiliki kewajiban. Ada beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh negara, terutama kewajiban ini harus dipenuhi untuk rakyat, untuk kepentingan rakyatnya. Pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Melindungi dalam hal ini adalah bukan hanya sebatas mengamankan, memberi keamanan, tetapi melindungi dalam hal ini juga diartikan sebagai memenuhi kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang ketiga adalah melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Jadi dalam hal kata melindungi itu bisa berarti sangat luas. Yang kedua, negara wajib menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaannya. Jadi negara melindungi seluruh penduduknya untuk memeluk agama dan kepercayaannya, tidak hanya agama tetapi juga kepercayaannya. Negara wajib hadir dan melindungi kebebasan dalam memeluk agama. Yang ketiga adalah negara wajib membiayai pendidikan, khusus untuk pendidikan dasar. Memang kalau dalam pendidikan dasar di Indonesia sudah tertuang bahwa pendidikan dasar kita 9 tahun, tapi ada beberapa daerah yang mewajibkan sampai 12 tahun. Kemudian yang keempat adalah wajib mengusahakan penyelenggaraan pendidikan nasional. Jadi pemerintah wajib menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional. Nah, berarti menyiapkan perangkat, guru, sekolah, seluruh kurikulum dan lain-lain sebagainya. Kemudian negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya adalah 20% dari anggaran belanja negara maupun anggaran belanja daerah. Berarti tidak hanya negara yang harus memenuhi standar 20% dari anggaran belanjanya, tetapi juga pemerintah daerah juga dituntut untuk 20% anggarannya untuk kepentingan pendidikan. Yang keenam adalah pemerintah wajib memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini disertai dengan landasan nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan dan kesejahteraan umat manusia. Dan yang ketujuh adalah negara wajib memajukan kebudayaan yang ada di Indonesia dan menjamin kebebasan masyarakat untuk mengembangkan dan memelihara budaya mereka masing-masing. Yang kedelapan adalah negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai suatu bentuk kebudayaan nasional. Jadi pemerintah juga harus melindungi budaya daerah masing-masing. Contohnya misalnya ada beberapa daerah itu dimasukkan dalam pelajaran muatan lokal di sekolah-sekolahan. Itu sebagai salah satu kewajiban negara dalam melindungi bahasa daerah. Yang 9 adalah negara menguasai cabang-cabang produksi terpenting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Jadi negara harus hadir dalam sumber-sumber produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak seperti beras, kemudian nikel, besi, itu yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk badan usaha milik negara atau BUMN. Kemudian yang ke-10 adalah negara menguasai bumi, air, dan kekayaan alam
demi kemakmuran rakyat. Dan yang ke-11 adalah negara berkewajiban memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. Yang ke-12 adalah negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. Yang ke-13 adalah negara bertanggung jawab atas persediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Nah, sekarang kita berganti pada warga negara. Apakah hak dan kewajiban dari warga negara? Ada beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mencantumkan mengenai hak dan kewajiban warga negara. Ada pasal hak warga negara itu tertuang dalam peradilan pidana anak, hak kesehatan, hak kesempatan dan perlakuan yang sama. Sedangkan dalam pasal kewajiban ada kewajiban peradilan pidana anak, kewajiban kesehatan, kewajiban hubungan industrial. Nah, jika kita bisa melihat dalam pasal-pasalnya lebih jelas, silakan nanti kalian cari sendiri dan mencoba mengamati pada beberapa pasal yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mencantumkan hak warga negara. Yang pertama ada pasal 26 sebagai warga negara dan penduduk Indonesia yang isinya. Kemudian pasal 27 ayat 1 yang menyatakan kedudukan hukum dan pemerintahan. Dan yang ketiga ada pasal 27 ayat 2 yang membahas mengenai kesempatan pekerjaan dan kehidupan yang layak. Pasal 28 berkaitan mengenai kemerdekaan berserikat, mengeluarkan pikiran, lisan, dan tulisan. Dan pasal 28A berkaitan mengenai mempertahankan hidup sebagai hak asasi manusia. Pasal 29 ayat 2 membahas mengenai jaminan beragama dan pelaksanaannya. Pasal 30 yaitu ikut serta dalam usaha keamanan dan ketahanan negara. Pasal 31 yaitu mendapatkan pendidikan. Pasal nomor 9 pasal 32 tentang mengembangkan kebudayaan nasional. Nomor 10 pasal 33 yaitu mengembangkan usaha di bidang ekonomi. Dan yang terakhir adalah pasal 34 yaitu memberikan jaminan pemeliharaan bagi fakir miskin. Sedangkan ada beberapa pasal yang mewajibkan warga negaranya. Pertama, dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea 1 yang menyatakan bahwa kewajiban warga negara salah satunya adalah menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Yang kedua, dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea 2 yang menyatakan menghargai nilai persatuan, kemerdekaan, dan kedaulatan. Yang ketiga, menjunjung tinggi dan setia kepada konstitusi dan dasar negara. Yang nomor 4, pasal 23 ayat 2 yaitu mengenai pembayaran pajak untuk negara. Yang kelima adalah pasal 27 ayat 1 yang menyatakan menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Yang keenam, pasal 30 ayat 1 yang membahas mengenai ikut serta dalam usaha keamanan dan ketertiban negara. Yang ketujuh pasal 35 yaitu menghormati bendera negara Indonesia. Nomor 8 pasal 36 mengenai menghormati bahasa negara yaitu bahasa Indonesia. Nomor 9 adalah pasal 36A yang menyatakan bahwa menjunjung tinggi lambang negara. Dan yang terakhir yang nomor 10 pasal 36B yang membahas mengenai menghormati lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nah,
dari masing-masing penjelasan tadi ada hak dan ada kewajiban. Maka di dalam keduanya tersebut harus ada harmonisasi, harus ada keseimbangan antara hak dan kewajiban negara dan warga negara di Indonesia. Nah, mengapa perlu harmonisasi tersebut? Pertama, karena hak dan kewajiban warga negara merupakan wujud dari hubungan warga negara dengan negara. Jadi, hak dan kewajiban ini bersifat timbal balik, bahwa warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara, sebaliknya negara juga memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negaranya. Jadi, keduanya antara negara dan warga negara ini memiliki sifat hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban masing-masing. Nah, sebagai contoh misal pasal 23A Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa kewajiban warga negara untuk membayar pajak. Nah, di dalam kewajiban tersebut ternyata ada beberapa hal atau kebaikan yang diterima oleh masyarakat sebagai timbal balik setelah mereka memenuhi kewajibannya. Contohnya misalnya warga negara akan memperoleh hak timbal balik dari negara berupa manfaat pajak melalui hasil bangunan. Misalnya ayah kalian membayar pajak tanah. Nah, uang hasil dari pajak tanah tersebut kemudian dipergunakan oleh pemerintah atau negara untuk membangun jembatan, untuk membangun jalan, untuk membangun gedung sekolah, untuk membangun kampus. Nah, itu adalah salah satu contoh hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban antara negara dan warga negara. Yang kedua adalah hak dan kewajiban warga negara dan negara Indonesia. Ini diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 27 sampai 34, termasuk di dalamnya ada hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia. Nah, ini ada beberapa manfaat pajak ketika dalam undang-undang negara memerintahkan masyarakat wajib membayar pajak, maka seluruh masyarakat harus taat bayar pajak. Nah, ada beberapa manfaat pajak yang bisa diterima baik oleh negara maupun oleh masyarakat. Nah, di dalam hal ini membayar pajak juga bisa dikatakan sebagai membela bangsa. Contohnya, ketika kita membayar pajak, maka uang yang diterima dari hasil pajak ini dimanfaatkan oleh negara untuk pelayanan pendidikan, pertahanan, penegakan hukum, kelestarian lingkungan hidup, fasilitas infrastruktur, subsidi pangan, transportasi massal, dan pelayanan kesehatan. Ada banyak manfaat yang kita terima ketika kita melaksanakan kewajiban. Salah satunya adalah membayar pajak. Demikian video materi kuliah kali ini. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.